Halo, nama saya Satyadi Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir yaitu pembuatan aplikasi penjualan game online yang berbasis Java. Di sini ada nama saya yaitu Satyadi Nugroho dengan NIM 23000181172, matkul pemrograman berorientasi objek. Di sini namanya Z19 Shop, aplikasinya penjualannya. Lalu yang kedua ada deskripsinya, yaitu project ini adalah aplikasi desktop berbasis Java, yaitu GUI, Graphic User Interface, menggunakan Swing yang dirancang untuk mengelola penjualan game. Aplikasi ini mendukung dua jenis game, yaitu mobile game yang HP dan PC game seperti komputer, dengan fitur yang mencakup penambahan game, penghapusan game setelah dibeli, dan tampil daftar game yang tersedia. Oke, next. Di sini ada poin-poin projectnya, yaitu satu, membuat aplikasi penjualan game, yaitu menyediakan sistem untuk mengelola daftar game yang akan dijual. Terus yang kedua ada menampilkan game beserta detail spesifiknya. Nah, di situ nanti saya akan memperlihatkannya. Yang kedua itu ada mengimplementasikan konsep OOP, itu syarat untuk proyeknya, yaitu ada enkapsulasi di mana di proyek saya itu adalah melindungi atribut dengan akses melalui getter dan setter. Nah, yang kedua itu inherent atau turunan, menggunakan hierarki kelas untuk mendefinisikan mobile game dan PC game sebagai turunan dari kelas game. Nah, kelas game itu nanti adalah parentnya atau orang tuanya. Nah, yang ketiga ada menerapkan fitur link list. Nah, itu buat daftar gamenya nanti buat dimasukin. Itu menyimpan daftar game yang akan dijual dan memungkinkan penambahan dan penghapusan game secara dinamis. Yang keempat ada Java Swing, mengelola antarmuka grafis seperti input, button, dan text area. Nah, kita masuk ke fitur-fiturnya. Fitur utamanya itu ada 4. Yang pertama itu ada login, di mana nanti kita login dulu untuk menjual game ya. Kayak uh, kalau mau ngejual game kan harus ada akunnya. Nah, itu kita harus regis dulu. Nah, sesuai di situ nanti ada role-nya, role seller dengan buyer. Yang kedua ada fitur penambahan game, itu yang buat ngejualnya, yaitu mobile game sama PC game. Di situ nanti ada dua kayak di sini, mobile game dan PC game. Nanti kita lihat. Terus yang ketiga ada penghapusan game, yaitu untuk kayak penghapusan game itu jika sudah dibeli ya. Kalau ibarat kita membeli, nanti dia menghapus karena tidak bisa membeli game yang sama seperti itu. Nah, yang terakhir itu tampilkan daftar game. Itu menampilkan dari kayak sisa apa aja sih game yang belum dibeli gitu. Seperti itu contohnya. Lalu ada alur kerja aplikasi seperti berikut. Ya, lalu kita masuk ke alur kerja aplikasi. Ya, di sini yang pertama itu nanti bakal muncul aplikasi penjualan game, di mana nanti kita regis dulu kalau belum punya akun. Nah, nanti dia disimpan di TXT. Nah, kalau udah punya akun, dia tinggal login. Nanti ngebaca dulu, baru langsung ke bawah. Kayak misalkan role-nya adalah penjual gitu, pengen jual akun. Nah, nanti kita masukin nama gamenya, lalu masukin harganya dengan kategorinya. Nah, itu nanti ada dua pilihan. Nanti kita masukin ke mobile, mau dijual di mobile atau di komputer. Nah, kalau misalkan ke HP, nanti kita tinggal pencet aja di tombol add-nya. Nanti dia muncul pada daftar list gamenya. Nanti displaynya ada. Nah, nanti tampilan yang daftar-daftar game yang sudah terjual, misalkan ingin dibeli, nanti dia ada dua pilihan. Kalau sudah dibeli, nanti dia kehapus. Nah, nanti dia nggak bisa dibeli game yang sama. Nah, kalau misalkan di displaynya sudah kosong, sudah dibeli semua, nanti pada gamenya sudah tidak ada lagi. Karena tidak mungkin kita bisa membeli game yang sama gitu. Sudah beli game lagi buat apa gitu. Ya, di sini kita masuk ke codingannya. Yang pertama ada kelas main, yaitu buat ngejalanin program dari semua kelasnya. Lalu yang kedua ada kelas game,
dimana ini buat nurunin dari setter dan getternya, yaitu enkapsulasinya itu ada nama, harga, dan kategori. Yang ketiga ada kelas mobile game, itu turunan dari game dari kelas game. Nah, dia nurunin nama, harga, dan kategori. Nah, di sini polimorismenya ada kepribadian sendiri, yaitu minimum OS atau spek minimum buat ngajak mainin ini gamenya. Nah, yang keempat ada turunan dari game juga, yaitu PC game. Nah, sama aja kayak mobile game, tetapi di sini buat khusus buat komputer, codingan sama, itu dengan ini ya kepribadiannya sendiri, yaitu spek minimumnya. Lalu ada kelas user, di mana ini buat nyimpan login, mendefinisikan login, fitur loginnya. Itu ada username, password, dan role. Nah, yang ke eh, berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, yang keenam ini ada kelas user manage, di mana dia buat ngebaca dari file txt-nya buat ngelogin. Dan yang terakhir itu ada ini kelas dari game shop GUI atau interface-nya, SUI-nya. Nah, di sini berupa tombol-tombol dan background segala macam. Nah, mari ke terakhir itu ada TXT-nya. Nah, ini buat akun yang terdaftar ya. Kita langsung ke arah running programnya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Kita login dulu. Kalau belum punya akun, kita regis dulu. Registrasi berhasil, seperti ini tampilannya. Dan jika sudah, langsung login saja. Nah, tampilan awalnya bakal seperti ini, di mana nama shopnya adalah Z19 Shop. Nah, kita kan tadi role-nya adalah seller, di mana kita akan ngejual game. Misalkan di sini Legend, harganya 0 karena gratis, dan kategorinya itu MOBA. Minimum speknya itu di HP ya ini Android 10 aja. Nah, ini kalau kita memasukin ke, karena kita masukin ke HP, khusus HP, maka kita tinggal pencet ini aja. Nah, dia langsung menampilkan game yang sudah tadi dibuat. Ada kita memasukin game PC, ada GTA 5, harganya 300.000, kategorinya itu nah, minimum speknya itu ada misalkan Intel aja ya. Seperti ini. Nah, ini buat kita langsung pencet aja untuk dijual. Nah, dia langsung otomatis nge-display di sini. Nah, jika ingin membelinya, maka kita tinggal pencet purchase atau membeli. Nah, dia otomatis buat menghapus game pertama. Kita telah membeli game Mobile Legend, dan kedua ada GTA 5. Nah, seperti itu. Nah, jika di display kita di game sudah tidak ada yang mau kita beli, maka dia akan menampilkan tidak ada game yang dapat dibeli. Nah, jika kita display game, maka tidak ada game yang tersedia. Nah, kelebihannya di situ dari program saya sendiri ada, yaitu mudah digunakan, menggunakan antarmuka sederhana dengan input jelas, menambah, menampilkan, dan menghapus game. Biar yang kedua itu ada kelebihan fleksibel, yaitu mendukung dua jenis game, yaitu mobil dan PC. Dan yang ketiga ada efisien operasi, menggunakan ring list biar nanti menampilkan daftar-daftar game yang akan dijual atau dibeli. Nah, kekurangan dari project saya itu ada desainnya masih simple, masih kurang menarik. Lalu ada masih harus banyak perbaikan pada tata letak teksnya, nanti saya lihatkan. Dan yang terakhir ada antarmuka sederhana, tidak mendukung fitur modern seperti pencarian, filter, atau desain interaktifnya. Kesimpulan dari proyek saya itu
Program penjualan game berbasis Java GUI ini menerapkan konsep OOP, enkapsulasi, inherent, dan polimerisme dengan struktur data linked list untuk mengelola data game dinamis. Aplikasi ini mudah digunakan dan cukup fungsional untuk menambah, menampilkan, dan menghapus game, tapi banyak kurangnya juga. Itu kayak masih belum menyimpan data secara permanen, terus tampilannya masih sederhana, dan pengolahan datanya belum terlalu efisien. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.